Oke, kembali lagi dengan saya, Soraya Lestari di program e-learning. Nah, tadi kita udah membahas nih, ada beberapa aspek sosial yang harus dilakukan dalam entrepreneurship. Ya, dari proses mengidentifikasi tujuan dan misi, proses mengenali dan menilai peluang, proses manajemen risiko, mengidentifikasi dan menarik pelanggan, dan proses arus kas dan proyeksi arus kas. Nah, jadi kelima hal ini memang harus benar-benar diperhatikan untuk mendapatkan tujuan ya, untuk mendapatkan sesuai dengan tujuan yang yang sudah kita rampungkan, gitu ya. Jadi kelima proses ini memang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya inti dari social entrepreneurship. Social entrepreneurship ini merupakan orang yang membangun bisnis, ya, bukan hanya untuk profit, tetapi juga untuk mencari dampak sosial, meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat kelas bawah. Social entrepreneur adalah orang yang mengetahui atau memahami adanya masalah sosial di dalam masyarakat, lalu mengorganisasi, mengkreasi, dan mengelola potensi yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk membuat perubahan sosial. Nah, jadi inti dari social entrepreneurship ini adalah adik-adik bisa mengubah segala sesuatu yang bernilai kewirausahaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau yang harkat dan taraf hidup masyarakat kelas bawah itu bisa terangkat gitu. Nah, oke ya, yang kedua kita masuk ke millennial social entrepreneurship. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kalau kita berbicara tentang milenial, kita harus tahu siapa sih itu millennial social entrepreneurship. Milenial yang menciptakan dan menjalankan usaha untuk merespon isu-isu sosial, resiko sosial, dan masalah sosial, seraya tetap berusaha memperoleh keuntungan finansial untuk menjaga keberlanjutan usahanya, sehingga dapat terus menebarkan manfaat bagi banyak orang. Nah, ini nih kaum milenial. Nah, siapa yang menjadi kaum milenial? Di sini kita bisa lihat nih dari tahapannya ya. Ada baby boomers yang kelahiran 1946 sampai 1964. Lalu ada juga yang disebut Gen X. Nah, siapa Gen X? Mereka yang kelahiran 1965 sampai 1980. Nah, lalu ada lagi kaum milenial. Mereka yang kelahirannya tahun 1981 sampai 1995. Nah, kemudian ada Gen Z yang kelahirannya tahun 1996 sampai 2010. Nah, kira-kira adik-adik sekarang posisinya di yang mana? Kaum milenial kah? Nah, kalau kaum milenials, maka kita harus tahu nih apa-apa saja yang harus dilakukan oleh kaum milenials. Nah, di sini ada ciri-ciri dominan milenials, ya. Di tahun 2020, 34% penduduk Indonesia itu merupakan kelompok milenials. Nah, mereka akan terus mendominasi hingga tahun 2035. Nah, jadi kaum milenial ini biasanya mereka yang kecanduan internet. Jadi pengguna internet di Indonesia itu didominasi milenial yang rata-rata mengkonsumsi internet lebih dari 7 jam sehari. Nah, banyak ya. Jadi 7 jam sehari itu dia menggunakan internet untuk kebutuhan hari-harinya. Lalu modal berpaling ke lain hati. Nah, tingkat loyalitas milenial itu sangat rendah. Lalu dompet tipis. Nah, ini bukan hanya tidak punya uang, 59% milenial lebih menyukai melakukan transaksi non tunai.
ya. Jadi bisa melakukan transaksi dengan mobile banking atau dengan barcode ya kalau sekarang. Nah, jadi biasanya kaum milenial itu mereka menggunakan berbagai sarana yang modern untuk mengupgrade kehidupannya lebih simple, biasanya seperti itu. Lalu kerja cerdas dan cepat. Nah, di sini mudah beradaptasi dan lebih efektif. Nah, jadi kaum milenial itu biasanya lebih mudah beradaptasi ya, kalau kerja itu cerdas dan harus cepat memang untuk dapat merespon inovasi yang juga memang berjalan cepat. Kehidupan yang memang teknologi yang berjalan semakin lama akan semakin cepat perubahannya. Lalu yang kelima, bisa apa saja. Nah, ini terbiasa multitasking dan mampu melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus. Nah, jadi ini baik ya sebenarnya, bisa multitasking, melakukan berbagai macam kegiatan atau project banyak tapi sekaligus. Namun harus diperhatikan apapun yang kita lakukan itu harus tetap fokus, walaupun banyak gitu ya, harus tetap fokus, harus tetap intens gitu. Jadi jangan coba A, coba usaha B, coba usaha C, tapi semuanya tidak berjalan setengah-setengah gitu ya, tapi harus benar-benar fokus supaya bisa up semuanya. Nah, yang keenam, liburan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini 1 dari 3 milenial di Indonesia liburan minimal 1 kali dalam setahun. Nah, jadi biasanya memang kaum milenial lebih suka liburan ya, merefreshing diri dari kehidupan atau aktivitas hari-hari, kemudian kembali bangkit dengan penuh energi dan semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Lalu yang ketujuh, cuek dan dengan politik. Nah, ini kaum milenial cenderung acuh tak acuh dengan politik dan lebih menyukai film, olahraga, dan IT. Mungkin cuek karena sesuatu yang tidak disukai ya. Jadi setiap orang memang mempunyai hobi, preferensi sendiri. Nah, itu tergantung dengan adik-adik. Tapi kita harus memilih sesuatu yang memang sesuai dengan karakter diri pribadi dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik lagi. Ya, dengan fokus, diasah terus keahliannya, pasti akan menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan berdampak baik bagi tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi masyarakat di sekelilingnya. Yang ke-8 adalah suka berbagi. Nah, milenial itu lebih peduli pada masalah sosial, senang berbagi dan memiliki solidaritas yang tinggi. Nah, ini baik ya, hal positif yang dimiliki oleh kaum milenial adalah mereka yang senang ya apabila melihat orang lain senang. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang dimilikinya dia ingin berbagi dengan orang lain. Yang ke-9 adalah tidak harus memiliki. Nah, di sini bagi milenial akses lebih penting daripada kepemilikan. Nah, jadi sekarang mungkin adik-adik kalau tidak bawa dompet ya nggak masalah gitu ya. Yang penting bawa HP gitu ya. Jadi bisa akses kemana aja karena semuanya itu serba instan, semua ada di HP gitu. Artinya segala sesuatu mungkin lebih simpel ya dengan lebih simpel yang dibuat oleh kaum milenial ini. Nah, di sini kalau kita tadi sudah melihat ya apa sih kaum milenial tersebut, siapa saja orangnya, di sini adik-adik akan terinspirasi dengan beberapa tokoh milenial dari social entrepreneurship yang ada di Indonesia. Jadi dengan mengetahui ini, siapa saja yang sudah berhasil dari menggeluti socialpreneur, adik-adik lebih bersemangat ya untuk belajar dan membangun negeri dan memberikan yang terbaik dari apa-apa yang adik-adik miliki. Nah, mungkin ini saja dari saya. Semoga adik-adik terinspirasi dan terus belajar
dengan apa yang saat ini sudah digeluti, apa yang ke depan akan harus dilakukan. Adik-adik juga merupakan generasi penerus bangsa yang punya potensi lebih baik dan terus berinovasi. Baiklah, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang baik. Saya pamit undur. Saya Soraya Lestari pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.